Kenapa kita sering salah dalam mengambil keputusan? Kenapa kita sering tertipu dengan hoax dan ikut tren yang tidak jelas? Semua itu ternyata sudah ada jawabannya dalam buku yang ada dari 80 tahun yang lalu. Madilog, karya Tan Malaka. Buat yang belum kenal Tan Malaka, beliau adalah tokoh revolusioner Indonesia. Tapi jangan dipikir beliau adalah tokoh dalam sejarah yang kaku. Tan Malaka adalah orang yang kutu buku banget loh. Bahkan, Tan Malaka rajin sekali membaca. Beliau pernah berkata, buat orang-orang yang hidup dengan pikiran yang harus disebar, baik dengan mulut ataupun dengan pena, perlu pustaka yang cukup. Itu membuktikan bahwa Tan Malaka rajin membaca. Bahkan, ketika Tan Malaka diasingkan, beliau malah menciptakan sebuah karya, Madilog, agar orang-orang tidak lagi terjebak dalam pikiran yang kaku. Madilog diciptakan agar orang-orang mulai berpikir ilmiah. Kalau dulu, masalahnya orang-orang percaya dengan tahayul dan perdukunan. Sekarang, kita masih sama-sama percaya tahayul, bahkan ditambah lagi percaya dengan hoax. Berita kiri kanan diterima saja mentah-mentah. Di dalam buku ini memuat 3 hal. Materialisme, dialektika, dan logika. Materialisme mengajarkan kita bahwa segala sesuatunya itu harus berdasarkan realita dan fakta, bukan mitos. Jadi, kalau HP teman-teman itu rusak, bukan berarti ketempelan ya. Intinya, kita harus cek and recheck dulu sebelum percaya dengan hal yang aneh-aneh. Yang kedua, dialektika. Dalam dialektika disampaikan bahwa dunia akan berkembang melalui pertentangan. Misalnya fashion. Begitu datang fashion baru tidak semerta-merta akan diterima. Akan tetapi muncul dulu pertentangan sebelum akhirat diterima. Tan Malaka menjelaskan, majunya Indonesia juga karena pertentangan. Majunya bangsa tentu adanya gejolak dan pertentangan. Dalam bukunya, Tan Malaka menjelaskan, padahal untuk semua itu, kita tinggal memperhatikan para pekerja, buruh, tambang, timah, karena mereka adalah tulang belakang ekonomi Indonesia. Dengan merangkul golongan ini, maka akan kita lihat bagaimana Indonesia yang merdeka sesungguhnya. Lalu, apalagi yang harus dipertentangkan? Yang terakhir, poin logika. Dalam poin logika, kita diperkenalkan untuk berpikir runtut dan masuk akal. Kenapa begitu? Karena kita harus menelaah dulu siapa yang menyampaikannya, benar tidak beritanya, ada datanya tidak, kemudian sumbernya jelas atau tidak, pembandingnya ada atau tidak. Kita telah dulu, jangan begitu baca, langsung percaya, ikutan saja menghujat. Terus keluar-keluar di sosial media, oh begini, padahal semua itu adalah berita yang tidak benar. Jadi, kita harus menerapkan poin ketiga, logika, berpikir dengan runtut. Dan hoax gampang diketahui jika kita latihan logika yang seperti itu. Jadi, dari 3 poin yang disampaikan oleh Tan Malaka dalam buku Madilog ini, ada era digital, kita jadi mengerti. Poin materialisme, kita mengerti kenapa orang-orang gampang percaya dengan hoax. Poin dialektika, kita jadi paham kenapa di Twitter, debat itu nggak pernah ada ujungnya. Sedangkan yang ketiga, logika, kita jadi paham bagaimana cara mengambil keputusan yang benar, baik dari kerjaan, keuangan, bahkan relationship. Kalau Tan Malaka sudah memperkenalkan untuk tidak percaya dengan hoax dari tahun 40-an, kenapa kita yang zaman sekarang masih percaya dengan hoax? Jadi, buku Madilog Tan Malaka ini bisa jadi kitab anti hoax zaman now. Apalagi di era digital yang hoax malah meluber-luber. Bisa diingat ya teman-teman, Tan Malaka rajin membaca. Bahkan beliau menyampaikan bahwa isi buku ini semata-mata bukan dari pikiran beliau semata. Namun dari referensi yang sudah beliau baca dari kecil hingga terciptanya buku ini. Jadi, kenapa malu untuk membaca? Kalau teman-teman merasa buku Madilog, apa yang disampaikan Tan Malaka, itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yuk tulis di kolom komentar versi teman-teman. Siapa tahu
kita bisa menciptakan jembatan keledai bareng-bareng.